Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan simulasi dalam analisis strip. Jadi yang pertama-tama, setelah kita buat desain 3D-nya, langsung ke analisis thermal. Tapi sebelumnya kita masukkan dulu data material properties-nya, yaitu di preprocessor, di material properties, kemudian di sini material modelsnya kan saya hapus dulu karena di sini saya belum tahu di sini material propertiesnya ini dari material apa, jadi saya hapus. Kemudian saya tambahkan material properties saya tambahkan material properties dari material SA182. Oke, maka di sini akan otomatis terisi material properties dari material SA182. Jadi dengan density 8 titik, specific fit, dan lain sebagainya. Kemudian kita langsung ke solution, analysis type, new analysis, transient, kemudian full, dan solve and control sini kita cek terlebih dahulu. Sini sudah 0, oke. Kemudian bikin notes, kita masukkan suhu referensinya, yaitu saya memakai suhu 28 derajat Celcius. Kemudian apply, thermal, kita karena di sini hosting yang kami analisis ini yaitu temperaturnya kita menggunakan variasi temperatur. Tapi temperatur awal yang kita variasikan yaitu 298 derajat Celcius pada area bagian luar dari hosting. Sedangkan area bagian dalam kita menggunakan suhu 60 derajat Celcius. Kita menggunakan konduksi. Jadi diklik temperatur, kemudian on area. Saya zoom dulu biar kelihatan. Untuk ketika kita salah menempelkan beban bisa di-untick, yaitu dengan dari mouse-nya itu diklik bagian kanan, itu akan muncul panah yang terbalik seperti ini. Kita klik saja. Setelah itu di OK dan kita masukkan suhu temperatur
yang akan ditempelkan pada area bagian luar, yaitu 298 derajat Celcius. Lalu kita balik untuk area dalam. Bukan area lagi. Oke. Suhu untuk area dalam yaitu 60 derajat Celcius. Oke. Setelah selesai ke load step, output CTRL dan every substep. Oke, kemudian grafik solid thread-nya ini dinyalakan. Time and substep-nya ini ada, jadi di sini kan tadi masih waktu yang pertama. Kemudian number of step ini kita dalam pemodelan ini kita bagi menjadi berapa iterasi. Saya menggunakan 2. Kemudian step. Oke. Kemudian pemodelan ini di save dalam bentuk S0, itu berarti kita masukkan write ls. Jadi ini masuk pada data ke 1, yaitu S01. Oke. Kemudian kita solve ini untuk untuk memanggil atau menghitung dari data yang kita sudah lakukan pembubaran tadi. Karena tadi masih pertama yaitu 1, kemudian endingnya juga 1. Oke. Oke. Lalu ke general post processor ini kita masukkan data and file. Di sini tuh kita memanggil atau memasukkan data RTH atau terma kita. Data RTH tadi saya pilih yang RTH yang pertama. Kemudian di result plus set, ini berarti menampilkan hasil yang terakhir kali kita lakukan di ANSYS. Undercode, level value, solution. Di sini merupakan hasil dari pembebanan thermal yang pertama dengan suhu 28,3162 derajat Celcius. Nah, di sini kemudian jika ingin kita mengubah time-nya, yaitu di sini kan bisa diubah time-nya, bisa time kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, itu langsung ke notepad-nya. Jadi nanti notepad-nya itu akan berisi file sesuai nama yang kita namain tadi dalam bentuk S01. Di S01 ini bisa dirubah LSM-nya. Jadi misal kita ingin menggunakan iterasi yang kedua pada waktu yang kedua, misal LSM-nya kita isi kedua, lalu time-nya kita isi time-nya misal time ke-10. As
Seperti ini. Oke. Nanti tinggal kita read ls. Read ls-nya di state. Di read ls ini kemudian kita panggil ls num yang kedua. Seperti itu. Baik, saya lanjutkan. Setelah kita melakukan pembebanan yang pertama yaitu analisis thermal, kemudian kita langsung lanjut ke analisis struktural. Kita switch dulu thermal to struktur. Oke. Jadi di sini nanti elemennya akan berubah. Yang awal mulanya kita menggunakan solid 70 akan berubah ke kondisi struktural, yaitu menggunakan solid 185. Setelah itu langsung ke solution, analysis type tadi, transient, oke, ke define loads, langsung ke apply. Jadi kita masukkan data displacement terlebih dahulu. Karena di sini displacement yang saya gunakan yaitu area bagian dalam dari housingnya. Dan nanti housingnya akan menempel pada control root drive-nya. Oke. On area. Oke. Baik, karena ini yang dikekang yaitu Odof, maka Odofnya kita klik 0, jadi dia tidak bisa. Lalu kemudian karena analis script ini beban yang jadi beban dari script ini yaitu beban dari force. Jadi force ini kita dapatkan dari data tegangan kami. Karena data tegangan kami yaitu menggunakan tegangan operasi. Tegangan operasi dari force sendiri yaitu 265 MPa atau 265 kali 10 pangkat 6 dari PA. Kemudian dari tegangan ini kita dapatkan force. Force ini dari mana? Yaitu dari perkalian antara tegangan dengan luas area dari penampang yang akan kita beri beban force. Jadi node-nya tadi kan dari penampang bagian atas tadi, node-nya itu ada 76 node. Dan force yang digunakan yaitu 34171,05 ini. Baik, kita kembali ke analisis. Jadi nanti yang akan diberi beban force yaitu area bagian atas, yaitu area ini. Karena kami takut salah menempelkan, jadi saya select entities dulu biar nanti hasil yang didapat tuh hanya penampang bagian luarnya saja. Area binum, oke.
area yang akan kita. Jadi di sini akan terlihat tampilan dari area bagian atas dari hostnya saja. Karena di sini force-nya itu hanya menggunakan on key point atau on node, saya gunakan on nodes biar hasil yang dapat itu lebih sesuai. Jadi saya select entities dulu biar area ini hanya menampilkan nodes-nya saja. Nodes, kemudian package to area span. Oke, jadi nanti ini akan hanya menampilkan node-nya saja. Dan node dari area ini sudah saya hitung. Dan node-nya sebesar berjumlah 76 nodes. Kemudian dari 76 nodes tadi didapatkan force yaitu 34171,05. On nodes, ketik all saja. Kemudian jumlah force-nya yaitu 34171,05. Oke. Oke, kita oke saja. Kemudian kita select everything lagi karena kita akan menempelkan beban temperatur di posisi ini. Kemudian ini sudah menampilkan semua penampakannya. Kita masukkan beban temperatur dengan mengklik temperatur, kemudian form thermal analysis, terus kita masukkan value RTH-nya, open, kemudian kita masukkan time point yang pertama, 1, oke, lalu next step, sudah oke, solution of-nya, oke, dan atau frekuensinya, oke, buat LS file-nya, kalau lagi, kemudian dissolve untuk menampilkan hasil atau nilai yang akan kita peroleh. Oke. Kemudian ini masih oke. Lalu masuk ke general processor. Data infill option-nya kita panggil data script yang struktural, yaitu struktur RST. Oke, result, set, lalu counterplot. Model solusinya kita menggunakan elastic strain karena di sini saya menggunakan ANSYS tadi, jadi plastik dan creep strain-nya itu masih terkena limitasi, nggak bisa dibuka. Jadi pakai elastic strain intensity. Nah, di sini didapatkan hasil strain yang pertama pada material SA182 dengan beban temperatur 298 dan tegangan 265 MPa. Jika dilihat
Jika dilihat hasilnya ini, dia mengalami ekspansi karena kedua beban tersebut. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.